channel aku. Jadi di video kali ini sesuai requestan kita, sesuai polling yang ada di Instagram aku yang ini. Nah, di situ aku bilang aku mau share tentang bahan-bahan alami yang bisa untuk memutihkan kulit tanpa bahan merkuri, tanpa bahan kimia sama sekali. Jadi kita sebagai cewek tuh kadang kan nggak pede kalau kulit kita kusam, kering, terus kayak nggak ada gizinya gitu kulit kita. Jadi cara ngakalinnya itu ya pakai skincare yang ada sekarang, yang di kosmetik sekarang kan banyak dari merek ini. Tapi nggak semua cewek-cewek suka pakai skincare kayak gitu. Skincare, maaf aku kayak belibet gitu ngomongnya. Skincare kayak gitu. Karena nggak semuanya. Karena pertama, takut nanti kulit aku tambah merah-merah, nggak cocok. Yang kedua, nanti tambah jerawatan, aku takut nanti kulitnya jadi jelek. Yang ketiga, nanti kulitku jadi belang, jadi kayak orang tua, nanti nggak bagus. Nah, itu dia. Banyak banget permasalahannya karena itu. Takutnya nanti iya di usia muda nih kita terlihat bagus, lihat menarik, tapi takutnya nanti di usia tua muka kita jadi belang. Takutnya kayak gitu. Jadi nggak asal jauh-jauh, karena aku sendiri juga kadang kalau pakai skincare atau pakai apa tuh pilih-pilih, nggak sembarangnya pakai, karena takutnya bakal iritasi di kulit juga. Apalagi kulit aku tuh mudah iritasi, jadi kalau pakai hand body atau pakai apa tuh kayak pilih-pilih merek gitu. Jadi nggak semuanya merek aku bisa. Nah, cara ngatasinnya itu aku coba pakai bahan-bahan alami yang bisa diracik sendiri di rumah, yang aman pastinya. Jadi di sini aku cuma jelasin bahan-bahan apa aja yang bisa kita gunain untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit dan memutihkan kulit. Tapi sekali lagi, kalau bahan alami itu bisa jangka waktunya panjang, jadi jangka waktunya itu lama. Tapi kalau dipakainya secara rutin bisa cepat gitu. Kalau skincare kan secara cepat gitu, bisa seminggu udah kelihatan buktinya gitu, kelihatan cerahnya. Tapi kalau alami biasanya sampai 2 minggu atau sampai sebulan bahkan bisa kelihatan hasilnya gitu. Tapi ya aman kalau menurut aku ya, karena bahan alami gitu, aman. Jadi aku cuma ngasih tahu. Jadi sini aku ngasih tahu bahan-bahannya dan cara-caranya secara singkat, nggak secara jelasnya kegunaannya, efeknya, apanya gitu, aku nggak. Jadi cuman bahan-bahannya apa dan caranya secara singkat karena durasi ya. Untuk salah satu cara pembuatannya atau tutorialnya, next aku bakal buatin videonya, tutorialnya cara bikin yang bahan alami gimana. Dan tapi sebelumnya tonton dulu video ini sampai habis, jangan lupa subscribe, like sama komen, dan follow juga Instagram aku di sini atau di sini. Follow aja Instagram aku karena di Instagram aku tuh aku banyak kayak ngasih info tentang update dan terbaru. Dan pastinya untuk YouTuber pemula aku biasa sering promosi channel kalian kalau kalian DM aku gitu. Oke, biar nggak mau bahas banyak-banyak, nggak mau basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Langsung aja aku bakal jelasin apa aja sih bahan-bahannya. Di sini ada 12 bahan. Jadi 12 bahan yang ada di sekeliling kita yang mudah banget didapetin dan bisa dan manfaatnya itu banyak dan besar banget. Jadi yang pertama itu ada lemon. Nah, lemon kita sering banget dapetin dimanapun gitu. Ya di pasar juga ada, di warung-warung juga ada, gampang banget. Tapi kalau lemon ini pasti kalian semua udah tahu khasiat lemon ini apa. Nah, jadi lemon ini bisa untuk melembabkan kulit, memudarkan jerawat-jerawat. Biasanya itu kayak beruntusan. Aku pernah beruntusan di sini tuh banyak banget. Dulu aku sempat jerawatan. Jadi karena aku sharing-sharing, ternyata lemon itu bisa untuk menghilangkan atau mengeringkan jerawat. Jadi kayak jerawat yang banyak itu kayak beruntusan atau yang sering lah pokoknya itu jerawatan merah-merah, kita pakai itu. Walaupun terkadang ada rasa pedihnya, atau pedihnya yang bisa, tapi ditahan. Nah, jadi karena pedihnya itu, air perasannya itu bisa untuk mengeringkan jerawat-jerawat gitu. Jadi perlahan-lahan dia jerawat itu bakal hilang gitu, tanpa membekas sekalipun, tanpa ada hitam-hitam, tanpa ada bekas yang kayak gimana ngerusak wajah gitu. Pokoknya bersih secara alami gitu. Caranya cuman gampang, keperas di air lemonnya itu dibelah terus diperes. Air perasannya itu kamu balur di muka kamu gitu. Simpel banget pokoknya. Dan tunggu kering, dia bakal kayak apa tuh? Lengket kering gitu. Nah, itu kamu bilas pakai air hangat. Jadi sebenarnya simpel banget caranya. Yang kedua ada madu. Madu itu dia khasiatnya tuh banyak banget. Manfaat dari madu tuh banyak banget. Dan cara dapetnya juga mudah ya. Ini madu yang alami, bukan madu yang buatan atau apa, yang benar-benar madu yang asli, madu alami. Karena madu alami itu kayak dia bisa melembabkan kulit, mencerahkan kulit yang benar-benar bagus untuk di kulit kita tanpa ada efek samping sekalipun. Caranya juga mudah. Caranya cuman pertama, kalau untuk wajah atau untuk kulit tanganmu atau apapun itu, untuk kulit manapun, bersihkan. Terutama tuh bersihkan dulu dengan air hangat atau air dingin, terserah. Pokoknya bersihkan, pastikan wajah kamu udah bersih dari debu, dari make up, itu penting, intinya udah bersih. Terus kamu balurkan atau lurkan di muka, seluruh muka, jadi biar enak gitu, biar rata.
Kemudian biarkan tunggu kering kurang lebih ya 15 atau 20 menit. Nah kalau udah kering itu kayak kenceng gitu kan jadinya, kayak lengket-lengket juga. Nah itu kamu bilas pakai air hangat. Karena udah dibilas pakai air hangat, bilas lagi pakai air dingin karena biar bisa mengunci pori-pori yang terbuka. Jadi kan kalau pakai air hangat biasanya pori-pori itu kan kebuka gitu kan. Nah lalu bilas pakai air dingin biar supaya pori-pori itu terkunci, jadi debu nggak bisa masuk ke dalam pori-pori kita itu. Yang ketiga ada mentimun atau timun. Dia biasanya itu timun untuk rujak atau untuk urap atau untuk makanan lainnya, untuk lalapan itu enak banget timun. Tapi ternyata timun juga bisa ada khasiatnya. Selain bisa menghilangkan mata panda, dia juga bisa melembabkan dan mencerahkan kulit-kulit di wajah, terutama kulit berminyak tuh. Biasanya kalau kulit berminyak itu kena matahari sih dikit aja, kena cahaya dikit, kita main di luaran atau kita kerja di luar itu udah kayak udah glowingnya udah kayak gimana gitu, berminyak udah kayak risih banget tuh, semua debu kayak nempel semua di muka. Jadi mentimun itu bisa solusinya tuh yang paling bagus. Cuman caranya cuma simpel banget tanpa ada campuran apapun. Jadi timun itu cuma kita iris-iris tipis, kemudian tempelkan di wajah kamu. Pastikan waktu kamu lagi tempel-tempel itu jangan ada bicara, jangan ada melakukan aktivitas apapun, benar-benar diam dan diamkan selama 15 atau 20 menit. Jadi biar airnya itu meresap ke kulit-kulit kita. Ya, kemudian bilas gitu. Jadi mentimun ini benar-benar khasiatnya tuh banyak banget selain enak dimakan. Yang keempat itu ada bengkoang. Nah, itu buah yang udah banyak banget udah orang tahu tentang khasiatnya dan banyak banget khasiat untuk kulit. Karena bengkoang itu emang bagus banget untuk kulit. Kaya akan vitamin B dan vitamin C-nya itu bagus banget untuk kulit intinya. Jadi cara buat maskernya itu juga mudah banget. Jadi bisa untuk masker, bisa untuk luluran juga. Jadi bisa memutihkan kulit secara alami. Pernah aku pakai itu waktu SMA. Karena itu waktu SMA itu kayak hitam-hitam banget pokoknya. Jadi caranya gampang, kamu parut. Jadi itu bengkoang itu diparut. Terus kan itu ada perasannya, terus ada airnya. Itu kamu taruh di mangkok, terus endapkan selama beberapa jam. Aku biasanya dulu waktu itu sampai seharian. Karena biar benar-benar endapannya itu benar-benar jauh gitu dari ampas sama putih-putihnya itu, saripatinya itu biar jauh. Biasanya seharian atau semalaman. Nah, saripatinya yang putih-putih itu kamu pisahkan dari airnya, ampasnya itu ya itulah pokoknya saripatinya itu kamu ambil. Kemudian kamu balurkan di muka dan di tangan dan diamkan selama 20 menit. Kemudian bilas dengan air hangat. Lakukan secara rutin untuk hasil yang maksimal intinya ya. Yang kelima ada pepaya. Nah pepaya ini selain bisa untuk pencernaan tubuh, dia juga bisa untuk kulit. Caranya itu mudah, sama kayak bengkoang tadi, cuman kita halusin. Nanti yang sudah dihalusin itu kita balur di kulit dan di wajah yang menurut kalian pengen kalian bikin putih, lembab dan cerah gitu. Dan tunggu sampai kering. Kemudian yang sama kayak yang lain 20 menit kurang lebih. Kemudian bilas dengan air hangat atau air biasa juga bisa. Yang penting airnya bersih, itu aja. Yang keenam yang paling aku suka banget, walaupun baunya nggak enak, tapi ini khasiatnya banyak banget, yaitu lidah buaya. Nah ya Allah, selain untuk rambut, lidah buaya itu banyak juga khasiatnya ya. Dari kecil aku selalu dikasih mamaku lidah buaya untuk rambut karena itu bagus banget. Nah ternyata lidah buaya juga bisa bagus untuk muka, untuk kulit kita, karena lidah buaya itu punya kelembapan yang bagus banget untuk kulit. Jadi bisa mencerahkan kulit dan melembabkan dan menyegarkan kulit intinya ya. Caranya mudah banget. Cuman kalian potong itu yang pas gelnya itu kan ada, kalian potong dan kalian balurkan aja di kulit atau di wajah, atau sekalian mau rambut juga bisa. Sekalian untuk menyegarkan rambut, mau nyuburkan rambut juga bisa. Jadi cukup dibalur-balur, kemudian tunggu sampai kering. Walaupun terkadang itu baunya nggak enak, karena banyak orang nggak suka itu karena baunya. Karena baunya kadang baunya nggak enak, baunya gini. Tapi dibalik baunya itu punya khasiat yang bagus banget loh untuk kulit kalian. Nah, kalau udah kering, bilas dengan air bersih atau air hangat. Yang lebih enak itu pakai air hangat. Jadi kayak lebih nyentuh gitu di kulit, terus kayak lebih lembab banget, lebih kenceng gitu, pokoknya lebih kayak kenyal-kenyal gitu kulitnya. Yang ketujuh, ini sering banget aku pakai di rumah kalau lagi malam, lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak sibuk, biasanya aku pakai ini untuk masker. Apa itu? Ya, putih telur. Nah, biasanya aku pakai itu untuk masker karena simpel banget bikinnya, cuma diambil putih telurnya dan dikocok-kocok sampai berbuih, itu baru tempel. Nah biasanya kan orang nggak suka karena baunya amis, katanya nggak enak. Bisa caranya simpel, caranya mudah, cuman kalian ambil putih telurnya. Kalau kalian nggak suka baunya, bisa campur pakai jeruk nipis untuk meminimalisir baunya itu. Jadi kocok sampai dia kayak berbuih gitu. Aku biasa sampai berbuih, aku kocok. Kemudian balurkan ke kulit kalian, ke kulit muka atau ke kulit ini juga bisa.
kemudian diamkan sampai kering, benar-benar kering banget, kemudian bilas pakai air hangat. Aku biasanya bilas pakai air hangat karena dia habis dibilas itu kayak dia kenceng, terus kenyal gitu, dingin, adem, pokoknya seger banget deh gitu, mantap deh. Nomor 8 ada air kelapa. Nah, air kelapa ini benar-benar kelapa itu bisa dibilang katanya 1000 manfaat, dari daunnya, dari batangnya, dari rantingnya, dari kulit kelapanya, dari akar, pokoknya semuanya itu banyak banget manfaatnya. Jadi makanya kelapa itu dibilang 1000 manfaat. Bahkan air kelapanya sendiri bisa untuk kita manfaatin sebagai kesehatan tubuh. Nah, caranya mudah, dia untuk merawat bagian dalam. Jadi kalau tadi kan yang aku jelasin itu luar-luar semua kan, lulur-lulur, dibalur-balur. Kalau ini bagian dalamnya. Nah, kita cuma rutin minum air kelapanya aja, jadi nggak usah dibalur-balur air kelapanya ke tubuh untuk bikin mandi, nggak usah, karena nggak perlu. Dia cukup kita minum aja air kelapanya secara rutin. Secara rutinnya bukan tiap waktu ya, jadi nanti 2 jam sekali minum, 3 jam sekali minum, enggak, maksudnya tiap hari aja, tapi enggak tiap jam gitu. Yang ke-9 ada kunyit. Nah, kunyit itu warna kuning, biasa identik sama warna kuning. Oh, kok bisa sih Kak kunyit bisa untuk mencerahkan kulit? Kenapa warna kuning? Nanti kulit kita jadi kuning. Oh, enggak. Kulit kita nggak bisa jadi kuning. Memang sih kadang nempel gitu kan jadi kuning, tapi ternyata kunyit itu bisa untuk mencerahkan kulit. Tapi jarang ada orang pakai karena yaitu dia warnanya jadi kuning. Jadi kunyit ini kaya akan vitamin C yang bisa mencerahkan kulit dan mengganti sel kulit mati dengan sel kulit yang baru. Jadi kalau kita yang terlalu kayak pakai apa tuh kulit kita kayak mati, jadi kayak kering gitu, bisa pakai ini. Tapi kalau aku sih anjurkan kayak ke tangan aja ya, ke tangan atau ke kaki. Cara pembuatannya cukup mudah, cukup campurkan bubuk kunyit, bukan kunyit yang utuh gitu ya, tapi ini bubuknya, bukan kunyit yang kita parut gitu, enggak, tapi ini bubuk kunyitnya. Bubuk kunyit yang kita campur ke perasan lemon, jadi dijadiin satu sama perasan lemon itu, terus diaduk. Nah, kalau udah kayak keaduk, udah kecampur rata, udah kayak apa itu namanya, lulur gitu. Nah, kalian balurkan di tangan atau di kaki kalian. Yang ke-10 ada kentang. Biasanya kentang untuk masak, untuk bikin sop atau bikin apapun itu. Kentang itu bikin perkedel, tuh aku lebih suka kentang bikin perkedel. Tapi di sini kentang kita gunain untuk menghilangkan belang di kulit atau menyamarkan bekas luka, atau yang hitam-hitam kayak di siku, kayak di lutut itu hitam-hitam. Jadi bisa mencerahkannya lagi pakai kentang atau menghilangkannya, memudarkannya lagi pakai kentang. Cara pembuatannya untuk lulur itu mudah banget. Jadi caranya cuman merebus kentangnya terlebih dahulu ya, direbus dulu, baru ditumbuk kentangnya sampai benar-benar halus banget, ditumbuk. Terus campurkan susu, kurang lebih susunya itu 2 sendok aja. Jadi kalau kentangnya yang gede, susunya cuma 2 sendok aja, jangan terlalu banyak air, soalnya kalau terlalu banyak air jadi dia nggak lengket di kulit, takutnya kayak gitu. Campurkan susu, kemudian kalian aduk kayak jadinya kayak lulur gitu, aduk, kemudian tempelkan di kulit, tunggu kurang lebih 30 menit karena dia kayak butuh lama banget. Jadi pasti kalau aku sih biasanya itu kayak mau tidur atau lagi santai, jadi pakai luluran lah, yang penting jangan waktu nggak beraktivitas lah intinya ya, pakai lulur kayak gitu. Kemudian bilas pakai air bersih. Jadi lakukan secara rutin kalau mau hasil yang maksimal. Dan yang ke-11 ada air beras. Kalau air beras ini sama kayak cara bengkoang tadi. Jadi kita ngambil kayak sari-sari patinya itu, sari-sari yang putih-putihnya itu. Jadi karena air beras itu kan udah kayak putih gitu kan, itu tuang di baskom, terus kita endapin selama beberapa jam. Kemudian endapan putih-putihnya itu kita ambil. Nah, balurkanlah di kulit-kulit kita gitu. Jadi sama kayak bengkoang tadi, caranya sama kayak bengkoang tadi. Jadi lebih simpel aja sih kalau air beras cuma diendapin, kita ambil putihnya terus dibalur secara rutin ya kalau mau lebih hasil yang maksimal, mau cepet putihnya. Dan yang ke-12, yang terakhir itu ada tomat. Nah, tomat biasanya itu untuk masak, untuk campur-campuran bikin indomie atau bikin apapun itu, karena tomat itu enak banget. Tapi saya nggak suka tomat. Tapi di sini bisa untuk digunakan untuk lulur tubuh. Jadi ternyata tomat itu bisa untuk menangkal radikal bebas yang ada di sekitar kita. Biasanya kalau kita di ruangan yang sering jalan di ruangan kayak di jalanan, sering keluar rumah, itu banyak banget debu yang nempel dari manapun, polusi udara itu banyak yang nempel. Jadi tomat ini solusinya dan bisa untuk mencerahkan kulit. Caranya cukup mudah, cukup kalian parut. Tomat itu diparut, udah diparut, kemudian balurkan di kulit-kulit kalian, kulit di wajah, kulit di tangan, di kaki juga bisa. Jadi caranya simple dan gampang banget untuk ditemuin dan gampang untuk dilakukan sendiri dan bisa diracik di rumah, intinya itu. Nah, itu dia 12 bahan alami yang bisa untuk memutihkan dan mencerahkan wajah. Di next video aku bakal bikin caranya gimana dan olahannya itu gimana. Aku bakal ngasih tahu tutorialnya ke kalian semua.
Jadi yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe, like, sama komen juga, dan follow Instagram aku. Karena satu lagi hal yang kalian harus tahu, karena biasanya aku tiap harinya itu bakal buka promosi channel gitu. Jadi untuk YouTuber pemula aku mau promosi channel kalian di IGS aku. Walaupun ya feedbacknya nggak terlalu banyak ya, feedbacknya itu ke kalian nggak wah banget, tapi insya Allah aku mau bantu kalian yang YouTuber pemula untuk menjadi sukses bareng-bareng dan mengembangkan channel kita bareng-bareng. Udah cukup sampai di sini aja video aku. Semoga bermanfaat. Maaf cuma segini yang bisa aku jelasin. Maaf kalau misalnya aku ngomongnya kayak berbelit-belit karena kadang menurut aku susah jelasinnya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau aku masih ada banyak salah. Semoga puasanya lancar. Ya, see you, bye bye. Assalamualaikum.